Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani,
menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG,
Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa memunculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjir rob di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),
Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teguh Faisal Fatani, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami.
Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga 17 November 2025, yakni pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kecepatan angin tertinggi terpantau terjadi di wilayah Samudra Hindia Barat, Kepulauan Mentawai hingga Lampung, Laut Natuna, Selat Kalibata, Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Sumbawa, dan Laut Banda. Untuk itu, BMKG selalu menghimbau masyarakat untuk selalu waspada, terutama bagi nelayan yang beraktivitas. Selain gelombang tinggi, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop di berbagai wilayah pesisir. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teguh Faisal Fatari, menegaskan bahwa kesiapsiagaan bencana harus menjadi budaya dan cara pandang hidup masyarakat Indonesia. Ia pun menyampaikan bahwa Indonesia berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik besar Indo-Australia, Eurasia, Filipina, dan Pasifik yang membentuk 13 segmen subduksi serta lebih dari 295 sesar aktif. Situasi geologi tersebut menjadikan Indonesia salah satu kawasan paling seismik aktif di dunia. Data BMKG mencatat rata-rata sekitar 30.000 gempa bumi terjadi setiap tahunnya. Faisal pun menilai bahwa angka tersebut bukan sekedar statistik, melainkan penanda bahwa upaya mitigasi dan kesiapsiagaan harus menjadi garda terdepan yang terus digencarkan seluruh pihak.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika kembali membagikan informasi seputar potensi gempa megatrust di Indonesia. Peta itu diunggah oleh akun resmi Instagram BMKG @info_bmkg dilansir pada Senin 10 November 2025. BMKG menyampaikan ada sekitar 13 peta zona megatrust di Indonesia yang harus diwaspadai. Ke-13 zona megatrust itu bisa memicu gempa besar dengan skala hingga magnitudo 9,2. BMKG pun mengingatkan kembali fakta bahwa Indonesia memiliki zona megatrust, yakni wilayah pertemuan lempeng yang menyimpan energi besar. Jika energi ini lepas, bisa munculkan gempa besar bahkan tsunami. Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika (BMKG) memperkirakan sejumlah perairan akan dilanda gelombang tinggi 1,25 hingga 4 meter. Perkiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan Indonesia ini berlaku 14 November 2025 pukul 7 waktu Indonesia